Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya yang selalu ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, itu semua adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah nikmat itu harus kita gunakan untuk sesuatu yang bisa membuat kita lebih dekat kepada yang memberikan nikmat. Semoga syukur yang kita ucapkan itu membuat kita semakin yakin bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Sesungguhnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Hadirnya kita di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini itu hanya bisa karena memang diizinkan oleh Allah dan dimudahkan olehnya. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk beribadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita cintai, dan kita harus jujur dalam mencintainya. Kita tidak boleh pura-pura dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul berarti mencintai sunnahnya. Cinta Rasul berarti mencintai amalan-amalan yang beliau ajarkan. Cinta Rasul berarti menjauhi perkara-perkara yang memang dilarang oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada tema baru kita yang sudah kita mulai pertemuan pertama pada bulan yang lalu sebagai mukaddimah. Kita akan berbicara insyaallah sebab-sebab penyimpangan dalam beragama dan solusinya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baru berbicara tentang seputar istiqamah. Kenapa buku ini mengawali pembahasannya dengan istiqamah? Karena inhiraf yang artinya adalah penyimpangan itu lawan dari kata istiqamah. Maka tidak akan pernah berjumpa antara istiqamah dengan inhiraf. Tidak akan pernah ketemu antara orang yang konsisten dengan agama dengan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama itu sendiri. Artinya, kalau dia istiqamah berarti tidak akan ada inhiraf. Tapi kalau dia sudah melakukan inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, berarti tidak lagi istiqamah. Itulah sebabnya penulis buku ini mengawali pembahasannya dengan apa itu istiqamah. Dan itu sudah kita sampaikan, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita senantiasa untuk istiqamah. Istaqimu walan tuhsu. Istiqamah terus. Saddidu wa qaribu.
Berupayalah semaksimal mungkin untuk tetap berada pada garis-garis kebenaran. Seandainya tidak persis, fal muqarabah. Seandainya tidak persis, maka mendekati. Sebab kadang-kadang akan terasa ada kesulitan-kesulitan untuk persis berada pada garis istiqamah. Dan Allah paham dengan keadaan hambanya. Rasul pun mengerti dengan kemampuan-kemampuan hambanya. Tetapi saddidu wa qaribu. Sasaran pertama istiqamah persis. Tapi wa illam takun fal muqarabah. Tapi kalau seandainya tidak, maka setidaknya mendekati kepada apa yang memang dianjurkan oleh agama. Ikhwati fillah, terakhir sekali yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah ada dua pintu besar yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan. Ini kita belum masuk pada sebabnya, tapi ada dua pintu besar. Yang dengan dua pintu itu akan terjadi inhiraf, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Apa dua pintu itu? Yang pertama adalah pintu syubhat, pintu syahwat. Pintu syahwat. Dan yang kedua adalah pintu syubhat. Kalau syahwat itu dorongan-dorongan diri, dorongan-dorongan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang itu salah menurut agama. Cuma dia tidak bisa menahan keinginan nafsunya itu sehingga dia terjebak kepada satu kesalahan disebabkan oleh syahwat. Maka syahwat itu akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada perzinaan, ada pencurian, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah syahwat. Keinginan diri untuk mencapai sesuatu, tapi dengan cara yang tidak benar. Maka pintu itu akan bisa akan menjerumuskan kita kepada penyimpangan dalam beragama. Berapa banyak orang yang dalam Ramadan dia tidak berpuasa? Berapa banyak umat Islam, pemuda-pemuda muslim yang suka mabuk-mabukan? Padahal jelas-jelas agama melarang. Karena ada kuwah, ada kekuatan syahwat yang dia tidak bisa tahan. Artinya iman yang ada di dadanya tidak mampu untuk menjadi filter dan penghalang dirinya untuk melakukan sesuatu yang bersifat dosa. Ini harus disadari secepat mungkin. Karena kalau tidak, berdasarkan kepada hadis Nabi, datang dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtata sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila melakukan perbuatan dosa, kanat nuqtata sauda fi qalbihi. Maka perbuatan dosa itu akan memberikan titik hitam pada hatinya. Jadi sekali berbuat dosa, ada bintik hitam. Berbuat dosa lagi, ada bintik hitam lagi. Semakin banyak dosa, semakin hatinya hitam. Hitam itu kan gelap itu, kelam. Enggak nampak lagi bagi dia kebenaran. Lalu kata Rasul, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Tetapi apabila dia bertaubat, beristighfar, menyesali perbuatannya itu, maka hatinya kembali menjadi bersih. Oleh karena itu, istighfar adalah taubat dan istighfar adalah cara untuk kembali membersihkan hati. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, menyesal dia, bertaubat, beristighfar. Ada orang bertanya, apa beda antara taubat dan istighfar?
Kan taba wastaghfara. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Berdekatan disebut. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, lalu bertaubatlah. Apa bedanya? Istighfar lima madha, wa taubah lil mustaqbal. Istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang sudah terjadi. Sudah terlanjur kita berbuat salah, maka perlu beristighfar. Tapi taubat, permohonan kita kepada Allah agar kita dijaga dari kesalahan yang sama pada masa yang akan datang. Jadi beristighfarlah dan bertaubatlah. Taubat itu berarti tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu salah satu dari syarat taubat apa? Berjanji untuk tidak mengulang kembali. Jadi beristighfarlah, lalu taubat setelah itu. Kalau ada orang terlanjur makan pode, makan makanan, pode, taubat dan makanannya. Apa arti itu? Berarti tidak nak mengulang lagi kan? Berarti taubat itu untuk sesuatu yang dia tidak ingin lagi untuk mengulanginya. Nah, jadi jika dia bertaubat, beristighfar, menyesalinya, maka hatinya kembali menjadi bersih. Fa in zada zadat. Fa in zada zadat. Tapi kalau bertambah lagi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka bertambah pula titik hitam tadi. Lalu fadzalika rana allazi zakarahu Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah maksud dari kata rana yang ada dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Jadi hati mereka itu sudah tertutup, hati mereka itu sudah hitam, sudah terlalu banyak bintik hitamnya, maka nu yaksibun, disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan. Jadi syahwat itu sebagai pintu di mana dengan adanya pintu itu banyak orang yang terjebak kepada dosa dan penyimpangan dalam beragama. Itu pintu pertama. Pintu kedua namanya adalah syubhat. Syubhat itu berbeda dengan syahwat. Dan syubhat itu lebih parah daripada syahwat. Dikatakan bahwa akhtar anwa'il inhiraf itu yang paling berbahaya, yang akan menyebabkan atau yang akan kita bisa terjebak pada penyimpangan dalam beragama, itu melalui bab syubhat, melalui pintu syubhat. Kenapa demikian? Kalau syahwat, orang sadar dia dengan kesalahannya. Apakah orang yang korupsi itu dia tidak tahu kalau korupsi itu salah? Tahu semuanya. Apakah orang yang mabuk-mabukan itu dia tidak tahu kalau mabuk itu salah? Tahu dia. Semua agama melarang mabuk-mabukan itu. Bukan hanya Islam aja yang melarang, semua. Karena itu sesuatu yang tidak baik. Akal pun cenderung untuk mengatakan itu tidak baik. Jadi kalau syahwat orang tahu kalau dia salah, cuma dia belum sanggup untuk meninggalkan. Tapi kalau syubhat, kenapa dikatakan akhtar anwa'il inhiraf? Itu lebih berbahaya. Li'anna sahibahu la yadri annahu munharif. Karena orang-orang yang melakukan sesuatu yang bersifat syubhat itu la yadri annahu munharif. Dia enggak tahu kalau dia sedang melakukan penyimpangan. Bahkan yazunnu annahu min bahri salihat. Bahkan dia sedang menganggap bahwa dia sedang berada dalam lautan kebaikan. Itulah bahayanya. Dia menganggap bahwa dia sedang berada di tengah-tengah lautan kebaikan. Karena menurut dia itu baik. Baiknya itu datang dari syubhat yang tadi itu. Ada ritual-ritual agama,
Ada amalan-amalan yang ternyata amalan itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan ia sebagai sebuah syariat hanya dengan alasan kan itu baik. Sinilah syubhatnya. Jadi yang syubhat ini sekali lagi, dia tidak sadar kalau dia sedang berbuat salah, bahkan dia menganggap dia sedang melakukan kebaikan. Kira-kira kalau seandainya dia menganggap dia sedang melakukan kebaikan, apakah mungkin dia akan bersegera untuk bertaubat? Tentu tidak. Diingatkan pun kalau itu salah saja, itu tidak bisa menerimanya. Karena dia menganggap bahwa itu bukan sebagai satu kesalahan. Justru yang ada di pikiran dia sedang melakukan satu kebaikan melalui pintu syubhat tadi. Dan syaitan lebih mencintai pintu syubhat ini daripada pintu syahwat. Orang syahwat, orang yang kena tergelincir karena syahwat, gampang untuk diingatkan. Bisa dia bertaubat, diingatkan dengan nerakanya Allah, diingatkan dengan kematian-kematian, bahwa nanti kita akan mati, akan ada pertanggungjawaban, sadar dia, mudah untuk bertaubat. Tapi melalui pintu syubhat sulit untuk melakukan taubat, karena bagi mereka itu bukan sebagai satu kesalahan. Bahkan ia menutup telinganya, menutup hatinya an sima'il haq, untuk mendengarkan kebenaran, sebab apa yang ada pada dia selama ini dia sudah menganggapnya itu sebagai satu kebenaran. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dengan persoalan syubhat ini, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang ternyata apa yang kita anggap baik selamanya tidak yang dianggap baik itu lalu menjadi sebuah ketentuan syariat yang bisa mendatangkan pahala. Jangan-jangan itu ternyata adalah pintu untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipahami, makanya perlu ada ilmu. Ada majelis-majelis yang memang menyampaikan ilmu, menyampaikan agama. Dengan ilmu itulah akan terarah, dengan ilmu itulah akan diketahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang menyimpang, dan mana yang lurus. Kalau tidak dengan ilmu, maka niscaya orang tidak akan mengerti. Itulah sebabnya ilmu itu menuntutnya adalah wajib, dan itu adalah sebuah ibadah. Jadi pahami ibadah itu secara baik dalam artian yang luas. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu bagi setiap muslim. Fardu itu kan satu kewajiban. Berarti hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mau belajar berarti berdosa. Karena dia meninggalkan satu kewajiban. Walaupun nanti dalam penjabarannya oleh para ulama, hukum menuntut ilmu itu akan dibagi kepada dua. Tergantung ilmu apa. Kalau seandainya ilmu itu berkaitan dengan hal-hal yang fardu ain untuk kita kerjakan, maka menuntutnya juga sebagai fardu ain. Lah, gitu cara membedakannya. Apa hukum menuntut ilmu? Kalau umpamanya ditanya, tengok ilmu apa? Kalau ilmu itu berkaitan dengan satu kewajiban yang fardu ain untuk kita kerjakan, maka berarti menuntutnya juga sebagai fardu ain. Salat, wajib kita belajar menuntut ilmu salat itu. Bagaimana cara berwudu yang benar, wajib kita pelajari. Karena al-jahlu la yu'zar. Dalam persoalan ini al-jahlu la yu'zar. Tidak bisa dijadikan alasan di hadapan Allah kejahilan itu. Kamu kenapa dulu tidak sholat? Saya tidak tahu ya Allah. Tidak bisa. Jadi beralasankan kepada kejahilan, tidak tahu dalam persoalan yang fardu ain, maka tidak bisa. Al-jahlu la yu'zar. Oleh karena itu apa saja, jika bagi kita fardu ain untuk mengerjakannya, maka menuntutnya juga
Juga fardu ain. Kalau kita tengoklah dulu bagaimana Rasul dan sahabat-sahabatnya mengajar generasi berikutnya bagaimana cara berwudu. Itu Utsman ibn Affan itu ya, di hadapan sahabat-sahabat yang lain itu dia minta satu ember air. Coba bawa satu ember air, kata Utsman ibn Affan. Lalu berwudu dia di hadapan mereka semua. Tujuannya adalah untuk mengajarkannya. Setelah itu Utsman mengatakan, beginilah saya melihat Rasul berwudu. Dan itu juga yang dilakukan oleh generasi berikutnya kepada yang sesudahnya. Tapi ada nanti ketika memang itu bukan sebagai fardu ain untuk dilaksanakan, maka ada di antara ilmu yang memang kalaupun kita tidak mempelajarinya bukan menjadi satu kesalahan atau satu dosa, tapi tetap dianjurkan untuk mempelajarinya. Jika ada kemungkinan untuk dipelajari silahkan, tetapi dari segi hukum bisa berbeda. Apakah kita wajib mempelajari ilmu kedokteran? Tentu tidak bisa dikatakan wajib. Apakah kita wajib untuk mempelajari ilmu perbengkelan? Tidak wajib. Tapi ilmu yang fardu ain untuk dikerjakan, maka hukumnya bagi kita juga menjadi fardu ain. Dan gunanya ilmu itu sekali lagi agar kita tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang syubhat, mana yang tidak, mana yang lurus, mana yang menyimpang. Kalau dalam persoalan agama, tentu saja sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenalilah Sunnah Rasul itu. Kalau kita sudah kenal dengan sunnahnya, maka kita akan pasti mengenal hal-hal yang tidak sunnah. Tapi kalau kita hanya mengenali yang tidak sunnah saja, tidak ada jaminan bahwa kita akan mengenali mana yang benar-benar sunnah. Nah, jadi ikhwati fillah, inilah dua pintu yang akan menjerumuskan banyak orang ke dalam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Dan yang lebih berbahaya di antara dua pintu itu adalah babus syubuhat. Bab syubuhat, ada samar-samar dalam beragama, memasukkan sesuatu yang tidak menjadi ketentuan agama menjadi agama, memasukkan sesuatu yang tidak menjadi ketentuan syariat menjadi syariat. Menetapkan hal-hal yang seperti itu akan berbahaya dalam perjalanan agama kita, karena kita memasukkan sesuatu yang tidak pernah dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berhati-hati betul dalam beragama. Yang penting dalam beragama ini bukanlah banyaknya, tapi yang lebih penting adalah benarnya. Banyak tapi tidak benar, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita buat sholat, banyak pula rakaat sholat yang kita buat itu. Kalau kita beribadah, biasanya kita mengharapkan apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada balasan, ada kebaikan yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi, seandainya ternyata yang kita lakukan itu adalah tidak pernah diperintahkan, kita tidak akan pernah mendapatkan balasan apapun. Jadi menambah-nambah atau merubah-rubah itu justru akan sangat berbahaya. Kalau kita mau mengibaratkan, umpamanya ada seorang tukang bangunan rumah. Kita minta dia membuat rumah kita. Kita minta tolong buat jendelanya posisinya di sini. Jumlah jendelanya nanti ada 2 pintu. Ternyata dibuatnya di sebelah sini dengan jumlah 3 pintu. Menurut tukang 3 pintu itu lebih cantik. Dapat upah enggak dia? Enggak ada kena wangi dah. Enggak ada upah dah. Siko dan suwo nyawa kan? 2 pintunya nyawa. Kia siko posisi ha. Hanya buat siko 3 pintu dengan alasan itu lebih ancak menuinya. Bisa enggak? Enggak bisa. Sebagai pemilik rumah, dia tidak akan memberikan upah apapun, bahkan dia akan memberikan sanksi dan hukuman. Itulah ibaratnya dalam beragama.
Beragama bukan apa maunya kita, tapi beragama adalah apa maunya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndaknya Allah dan Rasulnya ndak dia. Kalau iyonya iya dia. Ndak bisa buat-buat dah. Kancak so kenangnya mau buat sesamanya. Ndak bisa. Karena agama sudah sempurna. Agama sudah selesai. Rasul wafat karena tugasnya sudah selesai. Nah, babus syubhat ini pintu yang harus diwaspadai karena banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Biasanya kecenderungan melakukan ritual-ritual baru dalam agama itu akan menggiring lagi kepada perbuatan-perbuatan yang lebih parah daripada sekedar beragama dalam ibadah. Bisa menggiringnya juga kesalahan dalam perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan dalam masalah syirik. Maka rata-rata pelaku-pelaku syirik itu kebanyakan pelaku-pelaku bid'ah juga. Pada kebanyakannya. Pelaku-pelaku syirik begitu mudah dia untuk melakukan kesyirikan itu karena sudah diawali sebelumnya dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang memang tidak pernah diajarkan oleh agama. Walaupun kita perlu juga berhati-hati dalam mendudukkan sesuatu itu bid'ah atau tidak. Karena tidak boleh pula bermudah-mudah kita menuduh sesuatu itu bid'ah. Tapi yang jelas ada standar, ada ukuran memasukkan sesuatu menjadi ketentuan syariat. Padahal itu tidak ada ketentuan itu dari Nabi kita. Tidak ada dalil yang bisa mendukung itu untuk dijadikan sebagai ketentuan syariat. Maka dia akan menjadi satu kesalahan. Karena yang berhak menentukan ini syariat ini tidak, itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan bisa berbeda halnya nanti ketika ada persoalan-persoalan yang barangkali di situ mereka berbeda di dalam memahami nas umpamanya. Maka terjadilah masalah-masalah ikhtilaf dalam beragama. Dan untuk diketahui bahwa persoalan yang salah dalam masalah syubhat ini itu ketika ia berhubungan dengan persoalan agama. Berhubungan dengan persoalan agama, persoalan syariat, bukan dalam masalah wasail, sarana-sarana atau dalam persoalan dunia. Dulu orang gelasnya dari tanah, sekarang gelas masih nengok enggak kita gelas dari tanah itu? Enggak ada lagi, sekarang dari kaca. Bid'ah kah itu? Ya enggak, ini bukan persoalan agama. Mungkin ke depan entah apa lagi bahan yang diciptakan oleh atau yang dibuat oleh anak manusia. Silakan berkreasi, silakan berinovasi dalam dunia kalian. Tetapi dalam persoalan agama, dalam persoalan syariat, dalam persoalan ibadah tidak ada kata kreasi, tidak ada kata inovasi. Yang ada adalah bagaimana kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita akan coba masuk kepada as-sababul awwal min a'zami asbabil inhiraf. Sebab pertama, jadi kan judul kita ini kan penyebab atau sebab-sebab penyimpangan. Kita mulai dari as-sababul awwal. Dan itu adalah min a'zami asbabil inhiraf. Sebab yang paling besar menyebabkan terjadinya penyimpangan itu adalah hajrul Quran. Jadi yang pertama sekali hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Al-Quran, sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril
disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai dari generasi ke generasi secara mutawatir. Wal muta'abbadu bitilawati, di mana Al-Quran itu berbeda dengan kitab apapun. Karena muta'abbad bitilawatihi, membacanya huruf per huruf itu akan diberi pahala. Membaca hadis berpahala enggak? Berpahala. Membaca kitab fikih berpahala enggak? Berpahala karena kita sedang belajar. Belajar itu disuruh Rasul, berarti berpahala. Tapi tidak pernah kita diberi pahala untuk setiap huruf kitab tafsir yang kita baca, atau untuk setiap huruf kitab fikih yang kita baca. Kita baca kitab Sirah Nabawi, Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Rasul. Kita bisa berpahala dengan membaca kitab itu, karena kita menuntut ilmu. Tapi tidak diberikan pahala untuk setiap huruf yang ada dalam kitab itu. Tapi untuk Al-Quranul Karim, setiap huruf yang kita baca itu diberikan satu kebaikan. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi'ashri amsalihah, dan yang satu itu akan bisa menjadi 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya enggak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Al-Quran yang begitu mulia itu yang sudah ditinggalkan. Jadi hijrah dari Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ternyata dari dulu Rasulullah SAW sudah mengadukan juga, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajara, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah apa artinya? Pindah, tinggalkan yang lama, pergi kepada yang baru, itu hijrah. Berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Nah, jawab aja lah sendiri. Hajrul Quran. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Penyebab utama terjadinya penyimpangan karena kita sudah meninggalkan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Kalau teori-teori manusia itu mudah sekali berubah dan cepat berubah. Tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. Apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa mudahnya kurikulum dan teori-teori itu berubah. 1 tahun berikutnya ganti kurikulum. Masuk tahun berikutnya ganti lagi. Sehingga buku-buku abangnya dulu tidak bisa dipakai lagi oleh Quran mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajara, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah apa artinya? Sekali terjadi perubahan. Pindah, tinggalkan yang lama, pergi kepada yang baru, itu hijrah. Itu sudah tidak berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Al-Quran itu cocok untuk siapa saja. Nah, jawab aja lah sendiri. Anak kecil, cocok. Hajrul Quran. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Siapa aja yang membaca penyebab Al-Quran utama terjadinya penyimpangan karena kita sudah meninggalkan Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Tidak cocok. Kalau teori-teori manusia
itu mudah sekali berubah dan cepat berubah. Mau orang Arab, mau orang Tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. mau orang dewasa. Apalagi di zaman kita sekarang ini ya, betapa mudahnya kurikulum dan teori-teori itu berubah. Itu yang sudah ditinggalkan. Oleh karena itu, 1 tahun berikutnya ganti kurikulum. Penyimpangan itu adalah Masuk tahun berikutnya ganti lagi. Mari kita lihat. Sehingga buku-buku abangnya dulu tidak bisa dipakai lagi oleh Quran mahjur, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajar, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah berarti sekali terjadi perubahan, pindah, tinggalkan yang lama pergi kepada yang baru, itu hijrah. Hajur Itu sudah tidak berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Al-Quran itu cocok untuk siapa saja. Jawab aja lah sendiri. Anak kecil, cocok. Hajrul Quran aja. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Siapa aja yang membaca? Penyebab utama terjadinya penyimpangan karena kita sudah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Tidak cocok kalau teori-teori manusia atau tilawatul itu mudah sekali berubah dan cepat berubah. Mau orang Arab, mau orang, tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. ada di Mau orang dewasa, apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa mudahnya kurikulum dan teori-teori itu berubah. Yang sudah ditinggalkan. selalu membiasakan. Oleh karena itu 1 tahun berikutnya ganti kurikulum. Penyimpangan itu adalah masuk tahun berikutnya ganti lagi. Mari kita lihat. Sehingga buku-buku abangnya dulu tidak bisa dipakai lagi oleh Quran mahjur, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajar, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah berarti sekali terjadi perubahan, pindah, tinggalkan yang lama pergi kepada yang baru, itu hijrah. Hajur itu sudah tidak berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Al-Quran itu cocok untuk siapa saja. Jawab aja lah sendiri. Anak kecil, cocok. Hajrul Quran aja. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Siapa aja yang membaca? Penyebab utama terjadinya penyimpangan karena kita sudah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Tidak cocok kalau teori-teori manusia itu mudah sekali berubah dan cepat berubah. Mau orang Arab, mau orang, tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. Mau orang dewasa, apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa mudahnya kurikulum dan teori-teori itu berubah. Yang sudah ditinggalkan. Lalu membiasakan 1 tahun berikutnya ganti kurikulum. Penyimpangan itu adalah masuk tahun berikutnya ganti lagi. Mari kita lihat. Sehingga buku-buku abangnya dulu tidak bisa dipakai lagi oleh Quran mahjur, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajar, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah berarti sekali terjadi perubahan, pindah, tinggalkan yang lama pergi kepada yang baru, itu hijrah. Hajur itu sudah tidak berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Al-Quran itu cocok untuk siapa saja. Jawab aja lah sendiri. Anak kecil, cocok. Hajrul Quran aja. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Siapa aja yang membaca? Penyebab utama terjadinya penyimpangan karena kita sudah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Tidak cocok kalau teori-teori manusia itu mudah sekali berubah dan cepat berubah. Mau orang Arab, mau orang, tapi Al-Quran tidak mengalami perubahan. Mau orang dewasa, apalagi di zaman kita sekarang ini, betapa mudahnya kurikulum dan teori-teori itu berubah. Yang sudah ditinggalkan. Lalu membiasakan 1 tahun berikutnya ganti kurikulum. Penyimpangan itu adalah masuk tahun berikutnya ganti lagi. Mari kita lihat. Sehingga buku-buku
abangnya dulu tidak bisa dipakai lagi oleh Quran mahjura, oleh menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu dari kata hajarah, hijrah, yang dihijrahkan, ditinggalkan. Hijrah berarti sekali terjadi berubah, ini pindah, tinggalkan yang lama pergi kepada yang baru, itu hijrah. Hajur itu sudah tidak berarti dari Al-Quran pindah kepada yang lain. Kira-kira sekarang orang hijrah dari Al-Quran kepada apa? Jauh itu siapa saja? Jawab aja lah sendiri. Anak kecil, contoh hajrul Quran aja. Dan itu ternyata adalah penyebab besar adanya inhiraf. Siapa aja yang membaca penyebab utama terjadinya penyimpangan? Tapi karena kita sudah meninggalkan Al-Quran. Padahal Al-Quranul Karim itulah yang benar-benar akan membela kita. Tidak cocok kalau teori-teori manusia Baca ayat-ayat Allah di ruang-ruang terbuka, cukup baca di rumahnya aja. Diterima oleh Abu Bakar. Tidak apa-apa katanya, saya baca di rumah. Ketika dia mulai membaca di rumah, anak-anak, perempuan, laki-laki berbondong-bondong mengelilingi rumah Abu Bakar sekedar untuk mendengar ayat. Nah, begitu luar biasanya tilawah itu. Dan itu bisa menyebabkan datangnya hidayah kepada hati manusia. Umar bin Al-Khattab mendapatkan hidayah melalui tilawah, melalui baca. Nah, oleh karena itu betapa mulianya kita kalau kita membaca ayat-ayat Allah, dan jangan sampai hijrah dari membaca dan mendengar. Kita akan jawab dulu suara azan karena waktu Isya sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wala. Ikhwati fillah, jadi itu yang pertama yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa makna hijrah meninggalkan Al-Quran wa haram wa in qara'ahu wa amana bihi. Hijrah dalam bentuk meninggalkan mengamalkannya dan tidak lagi tunduk kepada halal haramnya. Dalam Al-Quran kan ada hukum, dan hukum itu biasanya dilihat dari dua sisi. Ada sisi perintah, ada sisi larangan. Berarti ada yang halal, ada yang haram. Ketika ketentuan halal haram yang ada dalam Al-Quran sudah tidak lagi menjadi perhatian, berarti dia sudah hijrah, sudah meninggalkan Al-Quran. Adakah? Ada, dan semakin banyak. Sekarang ada yang ingin diperjuangkan sesuatu yang ternyata Al-Quran jelas-jelas melarang. Apa itu? Kebolehan nikah beda agama. Kemarin di Jawa Timur, seorang hakim telah ketok palu mensahkan pernikahan beda agama. Padahal dalam Al-Quran terang-terangan mengatakan, la tankihul musyrikat. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik. Jangan nikahi. Kalaupun ada kebolehan untuk menikahi ahlul kitab, itu hanya pada satu keadaan. Laki-lakinya yang muslim, perempuannya yang ahlul kitab, dan ahlul kitab yang perempuan tadi itu terkenal sebagai orang yang secara adab dan akhlak dia adalah wanita baik. Tapi yang ingin diperjuangkan sekarang apa? Mau laki-lakinya yang muslim, mau laki-lakinya yang kafir, mau perempuannya, pokoknya apapun agamanya, atas nama kemanusiaan ingin dilegalkan. Itu yang sekarang berkembang. Ingin pula apa istilahnya itu, judicial review ya. Ingin dicoba untuk dikaji ulang, uji materi apa yang ada pada peraturan dan perundang-undangan selama ini. Karena dalam aturan perundang-undangan juga dalam undang-undang pernikahan itu memang ada disebutkan ingin tidak boleh nikah dengan beda agama. Ingin dicoba dikaji ulang. Coba bayangkan. Oleh karena itu, apa yang kita sebut sebagai contoh tadi itu, dalam contoh itu bentuk dari hajrul Quran. Hijrah meninggalkan Al-Quran. Berarti tidak lagi tunduk kepada halal haram yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau itu yang sudah tidak ada, berarti mereka sudah hijrah dari Al-Quran, dan itu penyebab
utama terjadinya penyimpangan dalam beragama. Wajarlah menyimpang kalau halal haramnya udah nggak didengarkan. Yang haram kata Allah lalu tidak didengarkan, berarti akan berubahlah nanti yang haram itu menjadi halal. LGBT juga ingin diperjuangkan dianggap sebagai hak azazi. Jadi akal manusia sekarang ini nggak tahu itu apa yang merasukinya. Begitu berani mereka menetapkan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ya, barangkali mungkin ada konspirasi internasional barangkali, karena katanya dunia menggelontorkan dana yang besar-besaran dalam persoalan LGBT ini, agar mereka bisa diterima, dibela, dan dianggap sebagai hak azazi. Padahal dalam Al-Quran itu nyata-nyata dijelaskan sebagai sebuah penyakit yang dulu berkembang pada masa Nabi Lut. Itulah yang menyebabkan dulu azab itu diturunkan kepada umat Nabi Lut itu. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi ini terbalik. Allah turunkan hujan batu lalu bumi terbalik. Yang atas pindah ke bawah. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Dibalik oleh Allah bumi ini, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Apa penyebabnya? Itu LGBT, homoseksual. Sekarang ingin dianggap sebagai hak azazi. Luar biasa kedurhakaan hamba Allah yang kita saksikan sekarang ini. Wajar penyimpangan-penyimpangan beragama akan semakin banyak terjadi kalau seandainya al-halal wal haram yang ada dalam Al-Quran itu sudah tidak lagi menjadi perhatian, berarti harus kembali kepada Al-Quran. Kalau memang ingin kembali lurus, ingin tidak dianggap sebagai orang-orang menyimpang dalam beragama. Jadi hajrul amali wal luquf 'inda halalihi wa haram. Wa in qara'ahu wa amana bihi. Meskipun dia baca dan dia percaya. Jadi dia baca juga Quran itu. Sebelum mulai sidang tuh Quran juga dibaca. Berarti dibaca juga Quran itu kan. Tapi kita harus berpindah dari level membaca kepada level berikutnya. Tidak cukup dan membaca saja. Membaca itu sangat penting. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasul itu diantara fungsinya adalah yatslu alaihim ayati. Tilawah, membaca. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Wa in qara'ahu wa amanawi. Meskipun dia baca, dia percaya, tapi ternyata ketika dia tidak tunduk kepada aturan halal haram tadi, dia tetap saja disebut sebagai hijrah dari Al-Quranul Karim. Mungkin kalau seandainya mau kita ambil contoh bagaimana hal-hal yang haram itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa, itu dalam kehidupan kita sudah sangat banyak sekali. Riswah umpamanya, sogok. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok finnar, berada dalam neraka. Berarti haram. Kalau ujung-ujungnya neraka ya pasti haram. Tidak ada yang halal lalu ujungnya adalah neraka. Kalau sudah Rasul Allah dan Rasulnya sebut ujungnya neraka, pasti itu sesuatu yang haram. Tapi betapa banyak itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan itu biasa. Berarti hijrah dari Al-Quran. Tidak lagi mengindahkan al-halalu wal haram yang ada di dalam Al-Quran, meskipun dia tetap sering membacanya atau masih percaya. Kalau sudah tidak percaya berarti sudah kufur. Maka kufur itu tidak mudah. Ini kan dia sudah tidak lagi tunduk pada halal haram,
tapi masih dikatakan wa in amana bihi. Meskipun dia beriman, berarti belum kufur kan? Maka kufur itu sesuatu yang apa namanya itu dia sudah tidak lagi meyakini itu sebagai satu kebenaran dari Allah. Dia tidak beriman lagi. Kalau dia masih beriman lalu melanggar, maka dia tetap disebut sebagai seorang muslim, mukmin, tapi dia fasik. Nah, jangan mudah-mudah untuk mengatakan kafir, karena kata kafir itu ujung-ujungnya berarti adalah al-khuruju minal millah, keluar dari Islam, keluar dari agama. Dan itu tidak mudah. Yang kufur itu adalah ketika dia sudah tidak percaya lagi, tidak mengimani lagi, bukan sekedar menolak atau bukan sekedar tidak melaksanakan. Nah, ketika ada orang yang dia suka untuk melakukan hal-hal yang ternyata Allah haramkan, apa contohnya? Riba umpamanya, dia tetap mukmin, jangan dibilang dia sebagai seorang kafir, tetapi mukmin fasik, orang mukmin dan dia terjebak kepada kefasikan. Fasik itu ujung-ujungnya adalah jauh dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 makna dari Hajrul Quran oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang ada dalam buku ini, tapi 2 yang sudah kita sampaikan. Yang pertama hijrah dari mendengar dan tilawah, yang kedua adalah hijrah dari mengamalkan, dan hijrah dari tunduk kepada yang halal dan yang haram yang sudah ditetapkan oleh agama. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Dan kita juga belum masuk kepada apa solusinya tentang Hajrul Quran. Ini menjadi penting. Menjadi penting. Apalagi bagi seorang ayah untuk anaknya. Karena ayah harus mengawali sebagai contoh bagi anak-anaknya. Dan anak-anak harus selalu mendapatkan pendidikan-pendidikan yang benar-benar mengacu kepada Al-Quran. Pilihlah sekolah untuk anak-anak yang benar-benar membuat dia dekat dengan Al-Quran. Pintar-pintarlah memilih sekolah itu. Jangan salah. Jangan tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang ada yang ternyata menjauhkan mereka dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan juga hanya tertipu oleh nama. Berapa banyak orang memberi nama-nama yang baik untuk sekolah, disebut sebagai manhaj yang benar, tapi ternyata adalah menyimpang. Itu insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada maghrib ini bisa kita pahami menjadi ilmu bagi kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.